Oke ya, kita mulai. Jadi malam ini saya akan mengupas tentang pikiran bawah sadar ya. Jadi selama ini kita belajar tentang pikiran bawah sadar, tapi belum paham sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Oke, perkenalkan ya, saya Kang Wisnu Cipta, founder dari Theta Power. Theta Power itu sebuah meditasi yang bisa membuat orang masuk ke dalam gelombang theta dengan cepat untuk pemrograman pikiran dan sebagainya. Juga founder dari meditasi Avatar dan founder dari Love Meditation. FB Group yaitu di meditasi Avatar. Anda bisa menemukan banyak artikel di sana di meditasi Avatar. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa sebenarnya yang bekerja di pikiran bawah sadar? Jadi pikiran bawah sadar itu bekerjanya berbeda dengan pikiran sadar. Kalau pikiran sadar itu bekerjanya secara mencari enak dan menghindari tidak enak, ya, mencari enak dan menghindari yang tidak enak. Jadi Anda selalu mencari kesenangan dan menghindari yang namanya ketidaksenangan. Jadi bekerjanya tidak seperti pikiran bawah sadar. Bekerjanya dengan kepercayaan atau belief. Jadi apa yang kita percaya itulah sebenarnya yang bekerja di dalam alam bawah sadar kita. Jadi apa yang kita percaya selama ini. Jadi dia bekerja dengan memori yang sudah ada. Jadi apa yang kita tanam pada saat ini maka dia akan bekerja di sana. Jadi dia bukan bekerja karena kesadaran, tapi dia bekerja karena data, karena memori yang sudah ada di dalam pikiran bawah sadar. Memori yang sudah ada yang kita tanam dari pengalaman kita sendiri gitu loh. Yang kedua adalah dia bekerja sesuai dengan apa yang dikenalnya atau apa yang diketahui. Jadi yang tidak diketahui itu tidak nyaman bagi dia. Jadi dia tidak nyaman bagi dia. Jadi apa yang diketahuinya itulah yang bekerja. Jadi dia tidak bekerja secara enak atau tidak enak. Jadi bukan secara nyaman atau tidak nyaman, tapi sebenarnya yang disebut kenyamanan di dalam pikiran bawah sadar itu adalah sesuatu yang sudah dikenalnya. Jadi makanya untuk merubahnya itu tidak semudah itu. Tidak semudah apa yang kita pikirkan, karena perubahan di dalam pikiran bawah sadar itu sebenarnya adalah perubahan menuju hal yang tidak kita kenal. Makanya itu begitu susah. Karena hal itu belum masuk di sana. Nah, yang tidak nyaman itu adalah yang tidak dikenal. Jadi eh, makanya ini menjelaskan banyak hal sebenarnya. Pada saat kenapa misalkan contohnya ya, Anda selama ini memiliki penghasilan itu aja. Jadi itu karena zona yang dikenal itu. Karena Anda sudah kenal itu. Kalau dikatakan ya maunya Anda sudah seperti itu. Makanya yang di luar itu misalkan gaji Anda 3 juta gitu ya. Mau dinaikkan ke 10 juta. Itu yang 10 juta itu belum dikenal itu. Makanya sebenarnya visualisasi, afirmasi. Visualisasi itu membayangkan ya. Kalau Anda memiliki teknik visualisasi selalu membayangkan bahwa penghasilan Anda naik sampai 10 juta, itu sebenarnya adalah mengenalkan itu dulu gitu. Jadi dia tidak langsung serta-merta terjadi begitu saja. Jadi itu dikenal oleh pikiran bawah sadar dulu. Dan itu prosesnya butuh waktu.
tidak secepat kilat seperti itu, karena kita tidak nyaman dengan itu. Jadi untuk menyamankan itu, polanya adalah kita juga merubah tindakan sebenarnya. Pada saat pikiran bawah sadar bekerja itu sebenarnya adalah pola tindakan misalnya. Jadi tindakan kita itu tindakan 3 juta itu. Nah, pikiran bawah sadar tidak nyaman dengan tindakan 10 juta. Tindakan 10 juta tentu berbeda dengan tindakan yang menghasilkan 3 juta. Dan itu yang sampai level tindakan itulah yang disebut dengan habit sebenarnya. Habit atau kebiasaan. Jadi yang disebut habit itu adalah kebiasaan pikiran bawah sadar untuk mencapai apa yang sudah dia kenal sebenarnya. Jadi untuk menuju apa yang sudah dia kenal, maka kita harus melakukan sesuatu yang belum kita kenal. Dan itu rasanya tidak nyaman. Jelas tidak nyaman. Dan itu harus kita lakukan. Makanya kadang orang mengatakan ya bahwa kita harus menembus zona nyaman. Itu ada benarnya juga, tapi tidak saklek seperti itu ya. Memang untuk merubah pikiran bawah sadar, pemrograman itu tidak semudah itu ya, tidak semudah. Makanya apa yang kita dapat sebenarnya, apa yang kita dapat sekarang itu adalah yang terjadi di dalam pikiran bawah sadar kita sebenarnya. Jadi kehidupan yang kita jalani sekarang itu adalah apa yang bukti dari bawah sadar kita sebenarnya. Jadi itu bukan sesuatu kebetulan atau bukan karena ada dewa yang mengendalikan hidup kita, tidak. Jadi program itu sebenarnya sudah dimasukkan dulu. Makanya penting juga untuk kita mendobrak zona nyaman itu. Artinya kita melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan itu. Misalnya kalau kita bekerja tadi yang menghasilkan 3 juta, itu pekerjaan kita ya begitu-begitu aja. Ya yang sudah kita kenal itu. Karena itulah yang maunya kita. Itu sudah membentuk pola. Sudah membentuk pola dari maunya kita itu memang sudah seperti itu. Itulah yang disebut servo mekanisme. Jadi servo mekanisme servo itu adalah pola yang sudah kita maui dan kita lakukan berulang-ulang kali. Akhirnya membentuk servo itu loh. Nah, untuk merubah itu kita harus keluar dari zona nyaman itu, dari zona yang dikenal sebenarnya. Zona yang tidak dikenal itu tadi. Makanya kita harus menambah sesuatu pengalaman baru. Makanya untuk menambah penghasilan misalkan, kita perlu menambah kadang-kadang penghasilan baru, cara-cara baru dari pada saat yang sudah kita lakukan selama ini gitu loh. Nah itu, nah itulah yang menyebabkan kita tidak nyaman atau kita membuat kita kadang itu balik gitu loh. Kadang kita kembali ke pola yang lama karena membuat kita tidak nyaman itu tadi. Nah itulah yang disebut ketakutan sebenarnya. Jadi ketakutan kita itu adalah apa yang membuat kita tidak nyaman secara batin ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa perubahan itu sebenarnya adalah untuk melawan diri sendiri, untuk membuat kita nyaman dengan dengan perubahan itu. Jadi bukan keluar dari zona nyaman sebenarnya, justru memperluas zona nyaman. Jadi yang tidak nyaman itu dibuat nyaman itu loh. Misalkan pekerjaan 3 juta ya pekerjaan di kantor misalkan. Itu kalau kita tambah, misalkan menjadi driver Grab misalkan, itu menjadikan kita nggak nyaman. Misalkan pada waktu Sabtu dan Minggu dan sebagainya. Karena untuk menambah menambah apa ya, ceiling itu adalah batas atas penghasilan. Jadi batas atas penghasilan itu ada. Nah, itu untuk menambah itu juga tidak mudah. Juga harus melampaui diri sendiri tadi. Ya. Jadi itu dulu
video pertama dari saya ya. Akan kita lanjutkan dengan seri-seri yang selanjutnya. Oke, itu dulu ya.